Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Iksan di channel YAF Production, di mana kali ini kita akan bahas mengenai microcontroller Atmega 8535. Nah, ini adalah sesi 1 untuk praktikum. Kita cobakan bagaimana nantinya kita membuat model-model aplikasi kecil dalam bentuk embedded system dengan menggunakan microcontroller Atmega 8535. Nah, jadi yang mesti kita sediakan itu adalah dua aplikasi. Untuk simulasi itu kita gunakan Proteus. Kemudian yang untuk pemrograman berbasis bahasa C itu nanti kita gunakan CodeVision AVR. Nah, jadi sebelumnya kita sudah pernah mencoba membuat sebuah minimum system. Karena microcontroller Atmega dia tidak bakalan bisa bekerja tanpa minimum sistem. Jadi kita sudah sediakan minimum sistemnya. Jadi minimum sistem ini harus ada di setiap membuat aplikasi embedded system. Jadi kalau kita buka minimum sistemnya yang sudah pernah kita buat, kemudian kita siapkan juga CodeVision AVR. Nah, disinilah nantinya kita proses mengprogram dari microcontroller. Nah, kita lihat untuk praktikum pertama itu adalah sesi 1 ini kita akan bahas LED. Jadi kalau kita lihat untuk sesi 1 itu kita akan bahas output digital atau digital output, itu kita cobakan dalam bentuk LED. Nah, nanti kita buat aplikasi LED dengan menggunakan microcontroller Atmega 8535. Nah, komponen yang harus kita butuhkan itu adalah yang pertama tentu saja minimum system seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Setiap aplikasi embedded systemnya nanti kita harus membutuhkan sebuah minimum system, yang dimana di dalamnya itu kita menggunakan microcontroller Atmega 8535. Kemudian ada resistor 330. Ya, nanti kalau keywordnya di Proteus itu dicari dengan keyword minres 330R. Kemudian ada LED. Nah, di sini kita terserah menggunakan LED-nya warna apa, apakah LED blue, LED yellow, LED red, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan susun komponennya seperti ini. Ya, dimana ada beberapa port yang masih tersedia. Ada port A, port B, port C, dan port D. Nah, hari ini ataupun aplikasi kali ini kita gunakan port A, nanti disesuaikan karena bakalan berpengaruh terhadap proses register yang akan kita pakai nanti di microcontroller seperti pembahasan di embedded system sebelumnya. Nah, di sini contohnya kita gunakan ataupun kita gambarkan rangkaiannya LED-nya itu tersusun di port A. Ya, jadi kita harus membuat LED itu ada di port A. Nah, kita buka minimum sistemnya tadi. Jadi kita nambahkan LED di sini. Saya tambahkan LED dulu. Ya, terserah warna LED-nya apa, tidak harus blue ya. Saya tambahkan komponen LED-nya, kemudian resistor 330 min res 30. Nah, kita tambahkan resistornya. Semuanya ada di port A. Berarti ada 8 pin. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian LED-nya juga kita tambahkan LED kita tambahkan 8. Kita putar dulu. Oke. Kita copy saja. 2 3 4 5 6
7 8. Nah, kita gunakan semua port A itu terhubung ke LED. Ya, jadi tinggal kita hubungkan. Nah, dari resistor ini kita hubungkan ke LED. Nah, kemudian kita tambahkan ground. Dimana semua LED-nya itu terhubung ke bagian ground. Nah, untuk rangkaian itu sudah. Jangan lupa kita simpan. Bikin nama projectnya itu adalah sesi 1. Nah, kita sudah menyelesaikan rangkaiannya. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan rangkaiannya, kita akan masuk ke bagian pemrograman. Nah, kita cek pemrograman source yang pertama itu adalah program 1 untuk menghidupkan LED di port A. Ini maksudnya port A gitu ya. Yang pertama itu adalah proses pemanggilan include. Yang kita pakai adalah Amiga 8535, kemudian void main, DDRA, port A, while 1. Nah, jadi untuk penjelasannya di sini adalah include Mega 8535 itu adalah microcontroller yang akan kita pakai. Kemudian DDRA, DDRA itu adalah register DDR yang kita pakai untuk port A. Nah, DDR ini itu adalah menjadikan port ini sebagai input atau output. Nah, kalau kita kasih logika 1, maka dia akan dijadikan sebagai output. Nah, jika logikanya 0, maka port tersebut akan dijadikan sebagai input. Nah, kalau kita lihat di sini DDRA-nya itu sama dengan 0xFF. Di mana penjelasan sebelumnya itu ketika kita menggunakan 0x itu berarti bilangan yang akan kita pakai itu adalah heksadesimal. Nah, kalau nilainya FF berarti tentu nilainya kalau kita konversi ke biner jadinya 11111111. Ya, artinya semua port yang ada di port A itu kita jadikan dia sebagai output. Nah, setelah DDRA itu kita set, kita selanjutnya adalah menggunakan register port. Nah, register port ini bertujuan untuk mengaktifkan logika yang mau ditampilkan di port tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini port A 0x55, dia masih menggunakan bilangan heksa. Berarti kalau kita cek 55 itu kita konversi ke bilangan biner, nilainya jadi 0101.
Ya, sehingga tujuannya nanti itu adalah ada LED yang satu hidup, ada satu yang mati. Ya, karena nilainya nanti 01, 01, 01, 01. Nah, kita cobakan. Kita masuk ke Coefficient FER. Yang pertama kemarin kita harus siapkan project terlebih dahulu. File, New. Ada dua pilihan, kita buat project terlebih dahulu. Project. Kemudian OK. Kalau keluar kotak konfirmasi seperti ini, kita pilih no. Kita tidak mau membuat dalam bentuk kode wizard. Kita mau tentukan sendiri. Kalau kode wizard itu sudah disediakan, kita tinggal checklist saja. No. Diminta penyimpanan, kita simpan di tempat yang tadi. Kita bikin namanya aplikasi LED. Kita save. Nah, kita sudah siapkan aplikasi LED PRJ. Nah, berikutnya kita tentukan compilernya. Compilernya itu yang pertama chip yang kita gunakan adalah Atmega 8535. Kemudian clocknya itu 16. Setelah itu oke. Siap yang pertama. Kemudian kita siapkan bagian source-nya. File, new, source. Kemudian oke. Nah, disinilah kita mengetikkan script pemrogramannya. Yang pertama tadi adalah kita panggil include Mega 8535.h. Nah, berikutnya kita buat program utamanya, void main. Tadi adalah DDRA. DDRA sama dengan 0x FF. Kemudian port A sama dengan 0x 55. Kemudian ini kita ulang terus menerus. Kita simpan dulu, Ctrl S, cari tempat project yang tadi. Nah, kita tadi taruhnya di project praktikum. Simpan namanya latihan LED misalkan. Save. Ya, save tipe-nya itu adalah .c karena dia dalam bentuk bahasa C. Save. Kemudian kita compile. Boleh langsung pakai ini, build a project file. Nah, di sini dikatakan the project must contain at least one source file. Nah, dia belum tahu project ini source-nya yang mana. Nah, jadi kita harus bikin dulu di sini project configure. Nah, ini dalam projectnya tadi harus kita tambahkan source-nya. Add source-nya itu adalah latihan LED. Open sehingga muncul latihan LED di sini. Kemudian oke. Kita build lagi. Katanya di sini ada satu error. Nah, kita cek errornya itu adalah, nah, errornya ada di huruf 0. Ya, tadi itu tertulis OX 55, harusnya 0x 55. Kita build lagi. Masih ada error. Oh, ada namanya incomplete TPS. Oh ya, di sini ada buka tutup kurung. Nah, seperti itu.
Ya, hati-hati dalam proses penulisan program. Nah, sudah muncul katanya no error, no warning. Ya, artinya compilernya sudah berhasil dan sudah ada program ataupun file hex yang diciptakan dari hasil compiler ini. Oke, kita cek. Ya, kita mau melihat file hexnya, apakah benar sudah tercipta atau belum. Yang ada di folder exe. Nah, ini dia. Aplikasi LED itu sudah ada tipe filenya hex. Ya, artinya filenya sudah diciptakan dalam bentuk hex. Nah, file inilah yang nantinya kita upload ataupun kita download ke dalam microcontrollernya. Oke, kita coba. Kita buka Proteusnya. Masuk ke microcontrollernya. Ke bagian program file, itu kita cari file hex yang tadi. Oke. Nah, ini ya aplikasi LED. Open. Oke. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini kelihatan hasilnya. Ya, dimana tadi nilainya 0101 karena nilai port A-nya itu 55 hexa. 0101. Nah, sehingga sesi pertama dari output digital dalam bentuk LED ini itu sudah berhasil. Nah, kita cek source berikutnya. Source program 2 itu kalau kita lihat di sini ada menggunakan delay. Ya, jadi tadi kita sudah menampilkan nilainya 0x55, ini dia tampilnya 010101. Kemudian kita kasih delay. Itu kalau di Proteus dengan aplikasi Carvision APR ini nilai 1 detiknya itu dianggap 100. Ya, harusnya di sini nilainya 1000. Kalau membuat program sebenarnya itu nilainya harus 1000 untuk 1 detik. Tapi di sini 1000 nilainya itu kelamaan. Jadi dijadikan saja nilainya 100. Nah, jadi kita cobakan yang kedua tadi. Berarti kita masuk lagi ke source-nya. Ini kita Ctrl X saja. Dan kemudian ada program utama di sini. Nah, while yang tadi pakai titik koma karena dia ada di akhir, sekarang dia tidak di akhir, kita buang titik komanya. Nah, kita akan nulis di sini tadinya. Kita kasih delay. Delaynya itu 100. Nah, maksudnya itu sebenarnya 1000 gitu ya. Tapi kalau di Proteus kelamaan menunggu delay 1000 yang dibuat dengan Carvision APR. Di sini jangan lupa include-nya. Include delay.h. Nanti jika seandainya di video ini adik-adik mahasiswa ataupun teman-teman yang lainnya mendengarkan suara mendesing, dimaklumin saja karena lagi ngerekamnya di dalam mobil, ada suara mesin dan suara AC berbarengan. Nah, berikutnya di sini kita juga bikin port A sama dengan 0x AA. Nah, itu kan nilainya adalah ketika kita konversi ke biner 10 10 10 10 10. Kebalikan dari 0x55 tadi. Kita kasih lagi delay ms. Nah, kita coba dulu. Kita build lagi. Ya, no error, no warning. Ini kita stop dulu. Kita ambil yang baru. Nah, sudah nilainya bergantian. Ya, dari tadi 0x55 menjadi 0x AA. Itu kalau kita gunakan bilangan hexa. Ya, sehingga begitulah
Contoh aplikasi sederhana untuk output digital menggunakan core vision AVR di microcontroller Atmega 8535. Nah, untuk proses pengerjaannya silakan diganti-ganti yang lain. Di sini kita juga sudah punya kasus. Ya, kasus kita itu adalah membuat LED berjalan. Jadi silakan dicoba kasus LED berjalannya. Jika seandainya nanti ada kendala, bisa kita diskusikan kemudian. Bagi adik-adik mahasiswa ataupun teman-teman yang lain yang sudah menonton video ini, jika suka silahkan klik tombol suka, mau di-share juga boleh, lebih bagus sekali. Jika teman-teman yang juga belum mensubscribe channel ini, dimohonkan untuk mensubscribe channel ini. Oke, kita tutup pertemuannya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Kita tutup dulu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.